Begini aja ya. Tuh udah. Lulusan SD. Enggak lah kalau lulusan SD lah guys, nepos masa lulusan SD. Apa sih balonku cuma 3 guys, jelasin. Balonku cuma 3. 3. Iya kan? Ya memang dia cari panggung. Apa guys? Merah, abu, dan hijau. Ada nggak paham? Nah itu tuh bener itu. Tuh ada nung tuh abu, hijau, merah. Jangan astagfirullahaladzim yang lulusan SLB. Astagfirullahaladzim janganlah guys. Itu aja. Kayak itu lulusan bener aja. Janganlah. Normal dia mah. Dia orang normal. Kan dia punya usaha kan, punya kantor. Yang katanya Nepos pernah duduk di kantornya tapi nggak pernah nunjukin CCTV-nya. Dan diusir dari kantor. CCTV-nya mana? Pusing kepala saya. Di mana ya CCTV? Nikita diusir dari kantor. Kalian jangan nanya-nanya soal CCTV. Ya. Jangan tanya soal CCTV. CCTV-nya nggak pernah ada. Oh, nggak pernah pengen ketemu ya. Terus Dr. Ekles gimana? Bohong Dr. Ekles. Dr. Eklesnya sekarang nggak bicara tuh. Hah? Kalau emang bohong, Dr. Ekles bicara dong. Ada rekamannya lah. Gimana? Dr. Ekles yang bilang, bukan si Nepos. Dr. Ekles yang bilang guys. Dr. Ekles bilang, dok, ini Kak Fitri pengen tabayun, pengen ketemu sama Doktif. Bisa nggak ya? No, ngapain ketemu sama Doktif? Kan kenapa sih kok Doktif itu kok kayaknya sebel banget sama Kak Fitri? Kenapa? Padahal kan nggak ada masalah. Kalau ada masalah piye? Orang situ satu grup sama si Upi abunya SS. Situ satu grup sama siapa Tungkir, Bokir, sama si Sahrul nista agama. Apa cerita nih? Orang sudah segerombolan minyak tuh gak nyatu sama air. Ya. Nah itu tuh Bagas tuh. Dia sebel sama semua orang. Kata siapa? Dokter Nanang besti, Dokter Ika besti, Tevera besti, yang jaga launch kemarin semuanya bestinya Doktif. Kesian deh kamu. Sampai yang pada saat di bandara semua pada pengen minta fotonya Doktif. Padahal itu udah pakai tutupan begini loh. Kok ya tetap aja itu loh. Kayak dibilang suaranya Doktif itu khas banget kayak gitu. Aduh, terus piye Doktif nggak boleh ngomong gitu. Gitu. Apa ceritanya? Aduh. Iya Bujer. Bagus guys. Bujer supaya Doktif kan naik di 5.000, algoritmanya bagus. Pada follow akunnya Doktif gitu, dokter detektif kan gitu katanya caranya sih. Bang siapa Felix. Pro Felix apa ya? Dokter Ekles baik, kita temenan baik, nggak ada masalah guys. Dokter Ekles tuh baik orangnya. Jadi dia berusaha menyampaikan bahwa emang si Nepos tuh pengen ketemu sama Doktif, tapi Doktif bilang ngapain ketemu gitu loh. Kalau misalnya memang dia kan udah jelas. Bahkan yang namanya Cindy, tau kan guys, Cindy Samuel, ya Cindy Viola. Kepulangannya dari Badan POM, pulang dari Badan POM. Itu Nepos nanya ke Cindy, kamu itu jangan abu-abu, jangan pro sana pro sini. Ayo, siapa Cindy? Kalau Doktif hoax Cindy dibantah ya Cindy. Gak apa-apa sayang, kalau Doktif ini sampaikan hoax dibantah aja gitu ya, karena Cindy udah males banget tuh ngeladenin mereka tuh, kubu mereka udah males banget. Jadi bilang, kamu tuh jangan abu-abu, kubu sana sama kubu sini. Nah tapi si Cindy bilang kalau misalnya saya ini mau jualan bener, saya dulu pernah salah, saya emang jual haki dan saya mengakui saya salah. Saya sekarang pengen jualan skincare yang berkah bersama dengan reseller saya gitu, dan semua produk yang bersalah yang saya sudah salah itu saya kasih kembali ke Badan POM untuk dibumi hanguskan, untuk dibakar, dan semua laporannya ada gitu guys. Makanya akhirnya Dokter berteman sama si Cindy gitu ya. Oke, jadi ya begitu guys. Nah ini Cindy sekarang lagi umrah kalau nggak salah ya. Kemarin ngeliatnya dia lagi umrah apa bersama dengan reseller-resellernya. Ibadahnya lancar ya Cindy ya. Diterima mabruroh lah, jadi ibadahnya mabrur dan mabruroh gitu. Doktif tingginya di angka 168 guys.
Dulu 169, tapi kan dengan bertambahnya usia agak nyusut gitu sih, wajar gitu. Kim Huat, oh iya Kim, gimana kabarnya ya Kim? Kim, kamu ngomong kayak Kim dibayar sama si RG 25 juta. Jadi buzzer. Kak Kim ini guys pernah dibayar guys, tau gak? Untuk jadi buzzer menyerang si DRL. Dipikirnya Kak Kim ini si DRZ ini bener, makanya dia belain. Ternyata setelah tahu sekarang nyesel dia. Ngapain gua kemarin itu belain DRZ kalau tahu produknya juga berbahaya gitu, ngapain gitu. Nah kalau akhirnya kebongkar lagi kan gitu ya. Kak Kim ya nggak apa-apa ya, Dotif omongin ya, soalnya udah keterlaluan Kak Kim gitu. Dia seolah-olah kayak bilang saya ini diam saja, saya ini kan nggak melakukan apa-apa. Terus storynya sampai titik-titik itu siapa yang bikin? Terus yang bayar buzzer 25 juta untuk nyerang owner skincare, untuk nyerang Raja Flexing siapa? Jadi Ratu Flexing membayar buzzer untuk menghajar Raja Flexing. Sekarang Raja dan Ratu Flexing menyatu untuk melawan Doktif gitu, ya kan? Sayangnya Doktif nggak menyerah, tetap saja Doktif berbicara terus menerus gitu ya. Nggak ada puasnya, nggak akan Doktif itu kalian itu kapan berhentinya. Kalau kalian berhenti ya Doktif berhenti sih. Kalau kalian berhenti nggak nguras uang masyarakat ya Doktif berhenti juga sih, asal bertanggung jawab gitu aja. Kalau masih bohong-bohong, kalau masih overprice, apalagi pakai nama dokter, iya kan, masyarakat Indonesia itu kan gampang percaya. Dokter, begitu pakai nama dokter, gitu kalian bisa semena-mena menjual produk, enak aja. Gak bisa ya sekarang. Kalau misalnya masyarakat Indonesia udah mulai dikibul-kibulin, Doktif ngomong, gitu. Enak Doktif sendiri pakai. Jadi Doktif tuh pakai lulur yang ini, yang lulur yang satu paket yang Spill the Night itu loh guys. Oh, Doktif paling suka pokoknya bau itu. Pokoknya Doktif paling suka bau Spill the Night. Mau lulurnya, mau sabunnya, mau body spraynya, mau lotionnya, udah itu Doktif punya di rumah. Pakai itu. Cuma Doktif nggak bawa ya. Berat itu dibawa di rumah aja. Doktif pakainya di kamar mandi. Berat soalnya. Gitu guys. Daviana Doktif belum tahu sih, tapi insya Allah udah perbaikan ya. Daviana juga udah perbaikan sih insya Allah. Doktif kan belum cek juga, insya Allah lah udah pada. Doktif itu sementara gini loh guys, kalau Doktif lihat sekarang semua owner sama pabrik itu sudah mulai berbenah, udah pada ketakutan, jadi udah bagus. Itu doang tujuannya Doktif, selesai berarti mission accomplished gitu, mission complete, udah selesai. Gak ada lagi, berarti Doktif sekarang tugasnya apa lagi ya guys ya? Kalau semua udah pada berbenah gitu. Apa sih ini kok nggak pernah bahas siapa lagi nih? Doktif tuh mau nggak? Doktif dibilang Doktif ini mau ngebahas semua, nggak ada. Doktif ini independen. Kali bilang nggak ngebahas lagi. Kemarin begitu Doktif ngebahas SS, kenapa kok daerah nggak dibahas lagi? Ngono. Oke, kalian ini loh guys, bukan Doktif yang ngelama-lamain. Mereka yang ngelama-lamain itu. Doktif lagi di Dubai, nanti Doktif mau panas-panasin mereka ya. Doktif mau panas-panasin nanti. Doktif kan tinggalnya di Burj Khalifa, di apartemen situ. Pemandangannya kan Burj Khalifa, view di wilayah Burj Khalifa, bukan di Burj Khalifanya ya, di view Burj Khalifa ya. Nanti pasti mereka kepanasan, kipas, tersangka kok jalan-jalan mulu, kagak tahu diri si tersangka satu ini. ART Ros ini juga dipanggil ke Polda ya. Datang ya ART ya, nanti dijelasin ya apa yang kamu, terus jangan ngeles kayak Sahrul loh. Dok Sulatif itu bukan Doktif, itu adalah cerita dongeng. Jangan gitu nanti ART Rose, kan ada lagi rekamannya kamu nyebutin Doktif gitu ya. Jangan ngeles kayak Sahrul ya. Siapa yang mau nge-backing kamu nanti? Kira-kira DRL mau nge-backing kamu, nggak mau ngasih kamu lawyer nggak DRL? Nggak bakalan ya. ART Rose dijamin ya, kalau kamu sudah masuk ke sidik, masuk dalam persidangan ART Rose, maka saudara DRL akan lepas tangan. Karena
Dia sendiri akan pusing dengan masalahnya dia sendiri. Padahal Bang Hotman bestinya tidak mau juga membela dia. Ya, jadi dia akan pusing dengan sendirinya. Dia tidak akan membackup kamu, wahai ART Rose. Ya, itu. Jangan pengen putih ya, muka jangan pengen putih. Kalian ini kumat deh, dibilangin. Nah, nanti mah nggak suka ya kalian pengen putih. Tau nggak? Kalau bule di sini sukanya itu kulitnya eksotis, coklat eksotis. Itu bule yang tadi tuh, itu pasti sukanya kalau ditanya pasti sukanya. Cuma Doti nggak mau nanya kan. Ntar deh kapan-kapan kalau di mall Doti ketemu cowok yang cakep gitu ya, sama dokter Nanang, tapi biar kakak fitnah lagi nanti. Nanti dokter nanya gimana sih selera laki-laki itu di UAE gitu. Nanti pasti ngomongnya nggak ada yang pengen putih guys, pengennya itu eksotis, sawo matang tuh ya. Jadi jangan mindset kalian ini kalau cantik itu putih, enggak guys. Yuk kita cintai warna kulit kita yuk gitu. Nanti live ya dok di Dubai. Ini sudah di Dubai cinta, tak cium beneran loh ya, berarti cium beneran loh. Ini sudah di Dubai. Aduh, gimana cara jelasinnya di sini? Ini udah di Dubai tapi di launchnya, ya. Ini loh, guys, bentar. Gimana caranya? Tuh, ya. Di Dubai. Asli Dubai ini, bukan Jakarta, bukan Indonesia, ya. Dubai. Oke? Doktif ngapain di Dubai? Mau manas-manasin gerombolan sirkus. Mau manas-manasin geng sirkus, dibilang kalau tersangka gak bisa kemana-mana, dicekal gitu. Kok Doktif di imigrasi gak dicekal ya? Kok Doktif bebas, malah petugas imigrasinya minta foto sama Doktif? Benar, aduh Doktif ya. Begitu lepas kacamata, Doktif ya. Langsung heboh sak bandara. Aduh, pengen ini pakai masker gitu loh sebenarnya nih Doktif ini. Kok malah heboh sak bandara, pengen foto lagi petugasnya. Gimana sih ini? Kayak didongengin. Iya bener. Jenazah. Udah lengkap guys. Lengkap, udah laporannya lengkap. Mana ini? Oh, aman di sini guys, aman. Di sini nggak bakalan bisa didatengin sama gerombolan sirkus. Ya kan? Gak bakalan bisa. Gitu guys. Buka kacamata, gak mau guys. Buka kacamata. Di sini silau guys, silau. Yang bisa Doktif buka kacamata di persidangan. Ya kan? Pada saat pemeriksaan imigrasi itu harus buka kacamata guys, karena kan diperiksa tuh pasportnya. Itu harus buka kacamata. Terus pada saat pemeriksaan lewat scan tuh barangnya ditaruh tuh. Yang petugas yang di bandara pada pengen foto. Nah, itu harus pas kacamata, makanya mereka pada ngeh. Padahal sebenarnya enggak, untung mereka nggak ada yang bawa handphone. Coba ada nggak bawa handphone lah, dipoto lah Doktif ini, ya kan? Untung nggak pada bawa handphone. Review. Doktif aja kan pada saat sidang Doktif nggak balik badan, Doktif mundur, tik, itu Doktif mundur ya kan? Gitu. Doktif itu nggak pengen dikenal, makanya Doktif ini kadang-kadang sekarang kalau keluar Doktif pakai cadar. Gitu ada yang bilang cepat jadi artis, pengen jadi terkenal enak guys. Jadi orang terkenal tuh sebenarnya nggak enak. Cuman kan ya mau gimana lagi, udah wis kadung jebur itu bahasa Surabayanya. Wis kadung jebur ya wis trimon gitu. Padahal dari dulu Doktif paling nggak mau gitu. Kalau Doktif di daerah bencana itu Doktif tuh yang maju orang lain. Misalnya Doktif mau nyumbang nih, yang maju bukan Doktif, yang maju orang lain. Misalnya artis, Doktif pakai nama artis. Supaya apa? Supaya semakin, misalnya gini nih. Doktif pengen ngadain acara khitan massal. Di situ juga ada yang namanya donor darah. Gretongan, donor darah. Nah, Doktif kan berharap banyak yang datang yang mau menyumbangkan darahnya di acaranya Doktif. Caranya gimana? Harus mendatangkan banyak artis. Ya kan? Supaya acaranya Doktif jadi rame. Kalau pakai namanya Doktif, sopo sing gelem teko rek gitu loh. Jadi ya udah Doktif backup semua. Oke, kalau gitu Doktif backup tapi pakai namanya kalian ya. Nah itu Doktif paling seneng begitu. Jadi kalau tangan ngasih, tangan kiri iki didelekno guys, gak ketok gitu loh. Tapi gak kayak sekarang ya. Begitu ngasih 1M ke Palestina, wah postingannya itu ada wah so ngasih Palestina pakai acara kemana-mana.
Astagfirullahaladzim, itu zaman kagak paham dah doktif dah. Itu ngasih ke Palestina 1 M gitu kan, sementara naik flexing, miliaran, apa jenenge kuwi? Apa namanya, unboxing, kremes misalnya. Daya berhenti ya, berhenti. Sudah, sekarang dunia pertiktokan kagak ada yang namanya perflexingan. Udah stop. Berhenti membodohi masyarakat Indonesia. Itu semua bentuk pembodohan marketing. Ya guys ya. Pembodohan marketing. Dah, wes. Apakah dipikir orang yang unboxing begitu bebas hutang? Enggak guys. Tolong ya, enggak guys. Enggak. Ada yang pamer rumah, padahal cicilan guys 15 tahun. Cicilan 15 tahun itu. Berarti nggak perlu ngomong ya siapa namanya ya. Cicilan 15 tahun tapi sukanya flexing rumah. Tuh. Berarti nggak mau ngomong dah siapa. Skincare Asumi, nggak pernah denger dokter mas skincare Asumi. Asli Jawa, Surabayanya mana? Surabayanya dokter tuh kuliah di Surabaya. Itu di Wonokromo guys. Gitu. 9.40 di Dubai itu jam 9.40 guys. Gitu. Ini pada yang baru-baru kayak tadi masuk ya. Jadi udah pada follow belum akun second accountnya Doktif, Dokter Detektif Hero? Karena sekarang akunnya Doktif ini lagi diincar guys. Karena kan 3,1 ya follower, jadi diincar oleh geng sirkus untuk segera dibunuh, dimatikan gitu. Itu segera dimatikan. Jadi gimana caranya mereka melaporkan akunnya Doktif untuk bisa diambil. Gitu. Jadi kalian backup pakai second accountnya Doktif, Dokter Detektif Hero. Itu second accountnya Doktif. Ya, atau instanya Doktif gitu. SPF-nya kalau diujiin fiturnya 45 guys. SPF-nya Doktif ini nggak jualan guys, Doktif nggak jualan, malas lagi ngomongin masalah produk. Kita ngobrol-ngobrol aja yuk. Kalau Doktif bakalan jualan besok aja. Doktif jualan besok di sore insya Allah. Di jam 3, jam 4, jam 2, pokoknya di jam segituan. Ya. Atau mungkin ya agak-agak jam 12 gitu ya. Mungkin jam kalian di jam 12, berarti di jamnya Doktif jam 8 mungkin ya. Kayaknya belum pulang guys, Doktif jam 8. Masih mainan di laut. Tanggapan Doktif tentang nepos, langsung geraknya begini. Kalau nanti ditanya soal nepos langsung geraknya begini. Perlukah Doktif tanggepin guys soal nepos? Doktif tidak perlu menanggapi soal nepos karena Doktif dikatain sebagai dokter sinting gitu. Gak apa-apa Doktif dikatain sebagai dokter sinting, tapi Doktif lulusan dokter. Doktif punya klinik ya. Berbeda dengan kamu lulusan apa, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau dikatakan dokter sinting, nggak mungkin seseorang yang sinting bisa sekolah kedokteran. Itu nepos, ya. Love you deh nepos. Gitu ya guys ya. Nepos itu apa sih dok? Kalau guys, ada yang nanya guys, nepos itu apa guys? Wes tala guys, geng sirkus. Kalian kalau mau bikin emosi Doktif gak mempan, yo. Terus si Fitnah Pitra itu ya, siapa si Pitra itu ya? Kalau mau nyerang mentalnya Doktif, yora mempan pisan. Kalau teknik kita yang tampil duluan, Doktif ikutin tuh gayanya, ditanyain. Coba cari nih, emoh, gak mau. Tapi kalau Doktif bilang emoh, gitu. Kalau si teknik kita bilangnya gak mau. Doktif ikutin tuh, belajar tuh dari dia tuh. Kan dia udah bolak-balik tuh. Kalau si teknik kita udah bolak-balik di sidang, jadi tahu dia caranya. Nah kalau Doktif mah kagak ya. Doktif kan baru ngalamin kayak begitu, kagak ngerti. Gitu. Jadi Doktif mah ngomong apa aja, cuma meskipun kesel ya. Doktif mah gitu saking kesel. Tapi kalau ngerti kayak si teknik kita itu, Doktif bilang emoh gitu ya. Aslinya sih sayang. Dan itu menghadirkannya guys, tumpah darah itu. Menghadirkan teh Nikita untuk hadir di situ tuh tumpah darah. Soron setengah mata, setengah modar soronnya menghadirkan itu ke situ tuh. Aduh, luar biasa tadi kita ngele gitu. Kameranya bagus, aja ojo flexing nanti guys. Udah, pokoknya pakai HP aja, pokoknya HP yang semampu kalian aja lah. Kalau yang kemarin kan dikatain
di kolom gitu. Kenapa angel dok? Dihadang guys, dihadang. Jadi dihadang kanan kiri depan belakang atas bawah, pokoknya susah. Udahlah kalian kakak nanyanya itu loh, jangan mancing dah ya. Jangan mancing. Lubuk Linggau, Meta ya tadi siapanya guys, cepet banget gitu. Cepet banget. Kenapa dihadang? Itulah guys pokoknya. Thank you si ayah. Ya pokoknya jangan dipancing-pancing ya Doktif ya. Doktif ini ada yang bilang Doktif ini kita syariah gitu. Jangan dipancing-pancing. Sudahlah. Kalian bisa Doktif ini kan pengen kalian belajar, berpikir, jangan mudah tergiring opini. Jadi kalian belajarlah, berpikirlah kenapa ada apa sebenarnya. Kenapa kok sulit banget untuk bisa dikeluarkan gitu. CCE ini korban dari kalau nggak salah jenazah ya, kalau nggak salah ya CCE ya kan. Doktif nggak tahu nih namanya siapa. Beliau ini mengalami kerusakan wajah. Kan insya Allah gimana sudah pakai kremnya dari Doktif ya. Jadi udah apa belum ya, lupa Doktif, maaf ya kalau belum. Soalnya ini berat kepala. Jangan pakai gaya begini ntar kayak ini lagi berat kepalanya Doktif. Jadi kafe Mace apa siapa kafe Mace, hai Dokter Detektif Hero itu akun backup accountnya guys. Berarti lanjut dok, kan kepotong tadi bahasannya dari mana tadi. Oh iya, susahnya kenapa itu. Jadi kalau misalnya teknik kita hadir guys. Good morning, ma'am. Yes. Sorry to disturb you. You're waiting for someone? Yes, at my parents will come. Maybe 30 minutes more. Will come from Business Emirates also. Usually, ma'am, it's not allowed to. Iya. Okay. Thank you. Gitu. Jadi tadi sampai mana tadi guys? Tadi ceritanya. Kremnya Doktif apa namanya? Kremnya Doktif namanya nggak mau Doktif omongin ya. Petugasnya guys, jadi nanya, kok Doktif kok lama kan di sini? Nunggu siapa gitu? Doktif nunggu orang tuanya Doktif. Oh ya udah gitu. Dipikirnya kan nunggu nyari taksi, kok nyari taksinya kok nggak ada gitu. Di sini udah pada sepi guys, tuh udah pada sepi nggak kayak tadi kan tuh. Jadi orang datang dijemput pakai taksi gitu. Ya jadi gini, Nikita tadi ngomongnya ya. Jadi Nikita itu harusnya sidang tanggal 15 barengan sama Doktif. Ya, hadir secara offline. Offline itu artinya dijemput guys. Jadi teknik kita itu dijemput sama pihak kejaksaan dari Malang bersama dengan pengawalan. Berangkat ke Polda Metro Jaya. Pada saat datang ke Polda Metro Jaya, udah disetujui nih administrasi semua sudah lengkap, ya kan? Ada yang kurang. Aduh, Tuti nggak mau nyebutin dah dari sini nggak berani Udah, habis gitu pokoknya udah. Tapi pertama kali dikatakan, udah beres gitu. Ditungguin lah sampai sore apa gimana, belum ada kabar. Akhirnya Doktif berangkat. Pokoknya Doktif harus berangkat kan? Berangkat dari Surabaya ke Malang. Malam itu juga. Pokoknya nyampe Malang itu Doktif di jam 12 malam. Ya. Istirahat lah, Doktif udah mulai demam tuh. Kan kecapean banget guys, habis dari Mekah kan. Habis gitu sidang tuh. Doktif berharap paginya teknik kita bisa pegel juga guys. Teknik kita bisa dijemput, bisa datang. Gitu, berharapnya begitu. Oke. Ternyata guys, sampai sore kagak ada kabar. Dengernya gini, teknik kita boleh dalam kondisi Zoom. Ya Allah, alhamdulillah. Dokter kan berpikir setidaknya boleh lah Zoom. Sampai malam guys, sampai jam 10:30 tetap nggak ada kabar. Udah akhirnya dokter meminta Bang Fahmi sebagai lawyernya untuk nggak mau tahu dah, gua nggak mau tahu. Pokoknya usahain ini yang namanya teknik kita harus hadir di tanggal 16 karena sisa waktunya hanya di tanggal 16. Setelah itu pihak dari si Sahrul guys, terakhir satu-satunya
Akhirnya Bang Fahmi berusaha juga. Bang Fahmi baru, loh kan saya nggak tahu selama ini, saya nggak dihubungin begini. Pokoknya dokter nggak mau tahu, tolong Bang Fahmi, gue nggak mau tahu. Bang Fahmi, dokter minta tolong banget hadirkan, nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya Nikita harus hadir dalam kondisi Zoom. Karena sebenarnya Nikita tuh nggak mau Zoom, Nikita tuh maunya datang langsung ngadepin si Sahrul. Sebenarnya begitu guys. Tapi dokter bilang udahlah Zoom aja nggak apa-apa, ini di Zoom aja susah banget dapetinnya, tolongin dah, dia mau. Akhirnya beliaunya oke, kalau gitu udah, pokoknya yang penting bisa jadi saksi. Siangnya tanggal 16 siang dikabarin dokter, alhamdulillah ya Allah. Sampai Gilangnya itu sampai nangis guys. Jadi dokter juga nangis. Akhirnya setelah sekian lama perjuangan itu, Mas Gilang perjuangannya katanya luar biasa. Karena kan dokter baru kenal ya, jadi nggak ini. Jadi dokter itu sampai beliau tuh sambil nangis cerita. Dokter juga akhirnya jadi nangis karena dokter tahu ya tanggal 15 itu kayak apa, tanggal 16 itu kayak apa, dan akhirnya terjadilah Zoom itu, gitu guys. Itu semua berkat doa kalian. Nggak akan mungkin teknik kita bisa hadir di Zoom tanpa doa masyarakat Indonesia, nggak mungkin. Ya, jadi makanya dokter mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat masyarakat Indonesia yang nggak berhenti-hentinya berdoa dan terus memviralkan ini, gitu guys. Karena dokter kan seperti biasa, dokter nggak punya buzzer, dokter nggak mau mengeluarkan dana untuk membayar begituan, ya. Apalagi teknik kita lagi di dalam, jadi suaranya nggak bisa didengar sama kita semua. Kan beliau kalau ngomong kan sembarangan, gitu loh. Teknik kita tuh kan kalau ngomong sembarangan. Kalian ingat nggak? Yes. Sorry to interrupt you, ma'am. Are you waiting for someone, ma'am? For my mother will come 30 minutes later. Yes, ma'am. From business, yes. I'm really sorry to inform you. Waiting inside the lodges. Okay. You have a booking for the chauffeur? Yes. You have a booking? Yes. Okay. Then no- I'm booking. Okay. Yes. I'll just keep the luggage aside. Okay, thank you so much. I was already booking. Thank you. Gitu guys. Ini kedengeran apa enggak? Gitu. Tadi sampai mana sih ceritanya, ini orang gangguin mulu sih orang. Udah gue bilang gue mah Emirat bisnis gangguin mulu ya. Gitu. Orang gue nungguin taksi. Dipikirnya gue cuma numpang di sini gitu. Dokter mah di sini. Kok lama banget katanya. Ya kan yang lainnya udah pada pulang. Udah pada dijemput taksi. Ya dokter mah nungguin orang tua dokter lah. Jadi kita pulangnya barengan. Jadi ngomong di mana kan jadi lupa pan ya. Gangguin aja. Gimana guys? Oh iya, kok teknik kita kan kalau ngomong kan dia emang asal aja ngejeplak. Iya kan, dia mah kagak mikir. Kan dia bilang itu di rekaman sama si suaminya si SS. Suaminya si SS juga namanya siapa sih suaminya SS guys? Lupa aku namanya, lupa dokter namanya. Suaminya SS. Aduh. Iya dia kalau ngomong mah kagak ada remnya. Ya Fitra juga ya. Fitra. Ini lawyernya sama suaminya SS namanya sama pula. Ya kan, Kirman. Betul. Kirman atau Sukirman. Ya kan bener, Paico. Coba, lawyernya si Sahrul namanya siapa? Ayo. Si suaminya SS namanya siapa? Kok ya podo? Ayo. Iya kan? Iya podo. Kirun. Ya bener, Kirun. Namanya Walid. Iya guys, Walid itu siapa sih Walid? Lagi heboh banget itu Walid. Frozen Walid. Jasiman. Ya, jadi kembali lagi tadi udah deh. Siapa tuh namanya itu Fitra. Kalau yang lawyernya namanya Fitra, kalau yang ini namanya Fitra. Ya dokter ingat. Fitra yang memukulin dokter kan pada saat persekusi. Oke, dokter ingat. Jadi si Fitra ingat nggak kalian pada saat lagi ngerekaman. Jadi dibilang, ini pemerasan ini gimana? Saya nggak terima ini. Saya dibilang memeras. Ingat nggak guys itu rekamannya? Denger nggak kalian rekamannya? Iya kan? Denger nggak guys? Ingat nggak kalian rekamannya itu? Jawab guys. Denger lah, itu kan pada denger kan? Ingat nggak kalian rekamannya begitu? Nah di situ kan udah jelas banget rekamannya itu. Jadi kalau misalnya mau ketemu seorang artis ya udah bayar. Gitu. Kamu mau ketemu mau nyumpel mulut aku bayar kan? Kalau produk kamu berbahaya supaya nyumpel bayar. Nah dari situ aja kan udah jelas. Itu. Nah terus kan pasti penyidiknya juga bingung pasti itu pada saat meriksa. Iya juga ya. Lah lu kalau mau nyumpel mulut gue bayar lah. Nah kalau misalnya teknik kita ngomong begitu, terus penyidiknya ngomong, ini kalau mau dilapor
Dia ngomong, ini kalau mau dilaporin, lah juga. Gitu guys, ngerti nggak guys jadi? Kan di situ kan dia juga ngomong di situ jelas. Masa kalian kagak paham? Itu kan di situ kan jelas dia ngomong. Cuman sayang itu kalau misalnya pas pada saat kalau dia bisa offline, dokter mau tanya, ini kita ngapain DRL transfer 2M gitu buat nyumpal teknik kita ngomongin apa gitu ya kan? Kenapa kok DRL sampai DRL sampai transfer teknik kita 2M? Emang DRL minta apa ke teteh? Nah, ayo gimana DRL? Gimana kalau dokter tanya ini tuh? Nanti ya tunggu di persidangan kalau naik gitu, kalau nggak naik, kalau nggak P21 ya udah kita ngomongnya di luar. Kenapa? Gitu. Kok sampai DRL transfer 2M? Gitu. Ada apa? Gitu. Ya kan masih sesuai dengan prosedur guys, sesuai dengan prosedur ya dijalani gitu. Tetap dah kan mereka mengikutin apa namanya birokrasi ya sesuai dengan jalurnya. Ya kayak nggak tahu aja kita tinggal di negara mana sih guys gitu. Kalau nggak naik berarti bebas. Iya dong, bebas lah. Kalau memang buktinya nggak cukup kan bebas lah guys. Kalau nggak bisa dari kejaksaan dibalikin P19 berapa kali gitu loh. Terus ada apa lagi satu, ya udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti aduh serem dah ini dah, abis gitu dah gua kakak ikut-ikutan dah. Udah Dotif mah kagak ikut-ikutan dah habis itu. Kalau sampai teknik kita lepas bebas, aduh Dotif angkat tangan ya DRZ ya. Aduh kagak ikut-ikutan dah Dotif dah. Soalnya orang ini si teknik kita ini kadang-kadang error nih. Dia mah mengerikan ini kalau nggak bisa dibilangin. Teknik kita mah udah mengerikan serangan baliknya. Dotif nggak ikut-ikutan ya. Dotif kagak ikut-ikutan. Dotif juga baru kenal sama teknik kita loh. Jadi kalau teknik kita nanti awur-awuran menyerang kalian habis-habisan, hands up Dotif. No Dotif kagak ikut-ikutan. Ya gitu. Udah pada tahu kalian. Bang Fahmi udah buat LP, nggak mau komen Doktif. Doktif nggak mau komen. Udah nggak mau komen Doktif soal itu. Iya kan? Serangan balik iya, serangan balik tuh. Tapi gini guys, iki nggak selesai ceritanya guys. Jadi ini Huru Hara Skincare ini, sebentar guys, jangan sampai salah pencet nih, nanti salah pencet nanti anak kecil keluar loh. Sebentar. Jadi guys, ini Huru Hara Skincare ini dokter tuh pengennya tuh selesai, cepet kelar. Ya, soalnya apa? Nanti dokter yang dibilangin ini Huru Hara Skincare nggak selesai, dokter ini cari masalah terus begini. Tolong ya, bukan dokter yang cari masalah. Ya, yang cari masalah ini mereka sendiri. Nggak kelar-kelarnya mereka yang memperpanjang sendiri, bukannya Doktif. Yang mempersekusi Doktif kan mereka. Ya, kasusnya pun berjalan itu ya mereka. Kalau nggak berjalan ya Doktif ngoceh lah. Kalau nggak berjalan, masa Doktif suruh diem kalau kasusnya nggak berjalan, ya ngoceh lah. Ya, terus apalagi nanti ini kok ada serangan balik, ya tambah panjang lagi episodenya. Kapan huru haranya selesai? Sama Doktif juga pengennya selesai guys. Pengen selesai Doktif juga. Tapi nek kayak gini kapan bare kira ya pegel pisan gitu. Iya kan? Doktif lagi di Dubai. Iya, dibilang drama. Nanti kan bilang drama. Nanti ada lagi nih drama, sebentar lagi ada lagi nih. Doktif sudah tahu nih triknya. Sebentar lagi ada lagi nih gerakan mereka. Tunggu aja. Ada lagi nanti. Udah Doktif nggak berani ngomong sekarang. Ada lagi, udah ketahuan tapi yang jelas udah kelihatan. Jadi guys gini ya, untuk gerombolan sirkus, geng sirkus, kalian jangan berpikir kalau di geng kalian itu setia sama kalian semua ya. Banyak di sana mata-matanya, banyak banget. Apalagi yang sudah mau tobat. Ya, jadi Doktif tuh semuanya udah pada tahu gerakannya apa, kemana. Udah pada tahu, cuma Doktif nggak mau ngomong, kasihan orangnya. Nah, makanya podo mbuh rampungnya kapan podo guys. Aku ya pegel pisan, gak barbar iki kisahe. Pengen Doktif juga pengen selesai. Jangan dipikir nggak pengen selesai. Siapa emang senang ribut-ribut begini? Nggak senang, tapi kalian aja bolak-balik udah jelas salah. Makanya kita tuh sampai kita tuh ya kalau ketemu itu kemarin kita tuh ngobrol-ngobrol di Mekah sampai bilang udah jelas salah, kenapa kok berisik ya? Mbok ya kalau salah tuh kayak Dokter Angel minta maaf, perbaikin produknya selesai, beliau berjualan lagi sekarang dengan tenang gitu. Kenapa sih kok nggak ditiru yang kayak gitu? Kok
kok malah senengannya malah cari perkara, cari musuhan, cari begini, ngapain sih? Kalau udah salah ya salah. Doktif ini nggak mungkin membuat statement atau mengeluarkan memanipulasi data. Itu namanya Doktif udah begini ya. Doktif tuh hidupnya udah enak kok cari perkara, namanya cari penyakit. Itu loh guys. Doktif ini nggak mau cari penyakit. Itu ceritanya. Ya pengennya itu ya tenang. Ya kalau memang salah ya udah ngakuin. Oke, kalau gitu Teh Bella Sophie ngakuin kok. Body lotion apa kalau nggak salah ya guys ya, yang Doktif cek overclaim itu ngakuin dengan beliau iya memang overclaim. Tidak sedikit pun beliau membantah Teh Bella Sophie itu. Dan sekarang apa? Beliau jualan dengan tenang kan? Beliau baik hubungannya sama Doktif. Ojo ngomong cuar cair. Awas nanti kalau Teh Bella Sophie ngamuk, rasain ya. Nggak ikut-ikutan ya Doktif ya. Kalau Teh Bella Sophie ngamuk, Doktif nggak pernah ketemu Teh Bella ya. Nanti hati-hati Teh. Sebentar lagi ini Teh gorengannya Teh. Gara-gara Doktif bikin kayak begini, sebentar lagi gorengannya Teh siap-siap Teh Bella Sophie. Ya, atau gara-gara Teh Bella Sophie komentar di akunnya Doktif nih. Alamat sebentar lagi Teh Bella Sophie diserang. Nanti Teh Bella Sophie ketemu sama Doktif. Gitu. Kon alamat dah. Pucer receh goreng terus gitu. Oke. Dibuat film boleh ya guys ya. Dibuat film bisa jadi duit itu. Ini mana kita jadiin film guys. Terus nanti hasil keuntungannya kita bagi-bagikan gitu kali ya. Tapi pemainnya nggak mau Doktif nggak suka main film. Berarti diajakin Abadi di Miswar 13 tahun yang lalu main film nggak mau Doktif. Udah kalau gitu nggak usah main film, jadi bintang iklan teh es itu zaman dulu. Botol teh es itu sostit itu. Nggak mau dia bilang. Ngapain? Dokter masuk jadi bintang iklan, ada-ada aja. Doklip yang main boleh setuju. Doklip yang main boleh setuju. Bakalan jualan besok. Ya, Doktif bakalan jualan besok. Pantengin aja. Yang belum follow akunnya Doktif, Dokter Detektif. Follow second akunnya Doktif, Dokter Detektif Hero. Oke? Yang nge-lag karena tadi ada telepon masuk guys. Ada telepon masuk nge-lag ya. Jadi sekarang orang tuanya udah Doktif datang, jadi Doktif harus jemput. Iya, ketemu lagi besok. Doktif bakalan jualan besok ya. Terus bagi-bagi coklat Dubai. Oke? Doktif bakalan belanja antar malam ya buat coklat Dubai-nya. Oke ya guys ya. Kalian jangan lupa follow ke second account-nya Doktif. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kesalahan, kekurangan, kelemahan semua milik Doktif. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke ya guys ya. Sekali lagi Doktif mohon maaf. Ikutin Doktif besok live di siang insya Allah waktu sana. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye.